Anak bangsa butuh pendidikan Pancasila sebagai asupan kecerdasan dalam berkehidupan di masyarakat. Paham koridor, aturan, batasan, dan lain sebagainya yang mencerminkan nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berbagai permasalahan hadir, mulai dari masalah degradasi moral yang masih menitik beratkan pada materialisme, pragmatisme, serta hedonisme. Sikap-sikap kesederhanaan seharusnya menjadi ciri dari manusia Indonesia. Sayangnya, perlahan hal ini tergerus zaman. Selain itu juga ada masalah besar seperti kompleksitas permasalahan lingkungan di negara Zamrud Khatulistiwa ini. Jumlah penduduk yang terus meningkat beriringan dengan kebutuhan serta pemenuhan hidupnya. Namun, berkebalikan dengan kapabilitas dalam mengolah sampah sisa. Permasalahan lain seperti kebakaran hutan, lemahnya hukum terhadap perusahaan tambang ilegal, sampai Jakarta sempat dinobatkan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk. Tidak hanya itu, permasalahan narkoba yang mematikan masa depan generasi bangsa, terorisme membahayakan kondisi keamanan serta ekonomi negara. Sekaligus penegak hukum yang tak kunjung menjunjung tinggi keadilan. Dari seluruh penjuru masalah hadir dan tameng kita adalah penegakan nilai-nilai Pancasila. Pengajaran dan peresapan nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan pada diri anak bangsa melalui pendidikan Pancasila. Pada historinya, pendidikan Pancasila diberikan melalui pidato tokoh-tokoh bangsa dalam setiap rapat besar yang disiarkan melalui media. 1 Juli 1947, pengajaran ini merambah pada media cetak dengan diterbitkannya buku berisi pidato Soekarno tentang lahirnya Pancasila. Sistem pengajaran berubah sejenak, dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu adanya penerbitan buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia oleh Departemen P dan K dan dilanjutkan dengan buku Penetapan 7 Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi untuk masyarakat umum dan aparatur negara di tahun 1961. Kemudian lahirlah TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4. Eka Prasetya Pancakarsa. Namun, pada saat reformasi TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 dikeluarkan untuk mencabut P4 tersebut. Mengutip kata Habibie, amnesia nasional terjadi pada pentingnya pendidikan Pancasila. Melalui ranah pendidikan, pembangunan serta pembentukan karakter manusia itu juga dapat dilakukan. Manusia yang taat beragama dengan melakukan segala kebaikan sebagai bukti patuh perintah Tuhan akan tercipta. Praktik diskriminasi, bullying, pelanggaran HAM maupun human trafficking tidak lagi muncul di permukaan. Masyarakat akan senang membeli serta menggunakan produk dalam negeri, menerima perbedaan yang ada, rasa senasib dan sepenanggungan hadir dalam sosial masyarakat. Pada masa pemilu, rakyat menjadi aktif menyuarakan suara dengan memilih langsung ke TPS. Dan diskusi terbuka akan banyak diselenggarakan sebagai wujud kebebasan berpendapat. Sampai pada akhirnya, keadilan akan tercipta demi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Karena manusia Indonesia mampu mementingkan urusan orang daripada pribadinya sendiri. Usaha penguatan Pancasila melalui pendidikan Pancasila dalam institusi pendidikan terrealisasi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 5 yang mencantumkan sebagai mata kuliah wajib di kurikulum perguruan tinggi. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar bagi sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
termaktub dalam undang-undang yang sama, Pasal 2. Kemurnian cita dari terselenggaranya pendidikan Pancasila bukan berarti menjauhkannya dari berbagai tantangan. Justru, tantangan itu hadir dari pihak internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor-faktor ketersediaan sumber daya pengajar menjadi kunci utama, serta minimnya ketertarikan mahasiswa pada mata kuliah tersebut membuat ilmu yang disampaikannya tidak akan diterima secara utuh. Di sisi lain, perilaku aktor politik akan mempengaruhi cara pandang anak muda kepada perpolitikan yang erat kaitannya dengan ilmu-ilmu kepancasilaan.